Cerita legenda Awuha pemburu kepala manusia. Dari ribuan pulau yang ada di Indonesia, Nias adalah salah satu kawasan dengan pantai yang cantik dan pemandangan alam yang luar biasa indah. Namun, kurang lengkap rasanya jika hanya membahas keindahan pulau kecil di Sumatera Utara ini tanpa mengetahui seluk-beluk keunikannya. Dalam tradisi para pendahulu, Nias memiliki kebiasaan berburu kepala manusia atau dikenal dengan Mangai Binu. Sosok yang bisa melakukan Mangai Binu sendiri disebut sebagai Emali. Salah satu sosok paling perkasa pencetus dari tradisi ini adalah Awuha yang kemudian lekat dalam budaya Nias dan terkenal dengan keperkasaannya. Penasaran seperti apa kehebatan Awuha ini? Mari simak video berikut. Awuha adalah sosok yang lekat dan tak bisa dipisahkan dari sejarah Nias. Ia adalah manusia perkasa dari masa lalu sebelum agama menyentuh Pulau Nias. Awuha selalu disebut pimpinan Emali, si tukang penggal kepala manusia dengan keperkasaan luar biasa. Awuha menjadi sangat beringas karena dalam sejarah, keluarga besarnya di Boronadu dibakar hidup-hidup tanpa ampun oleh sekelompok orang dari desa lain. Karena itulah ia berjanji untuk balas dendam. Sejak saat itu, Awuha membunuh semua musuh-musuhnya dengan cara memenggal kepala mereka. Karena semakin banyak korban yang berjatuhan namun dirinya tak juga terkalahkan, Awuha dijadikan sebagai gelar kehormatan untuk orang-orang yang mempraktikkan Mangai Binu seperti dirinya. Gelar itu sendiri disematkan ketika dilaksanakannya upacara Owasa atau upacara besar untuk menaikkan status sosial seseorang dengan menobatkan ia sebagai makhluk perkasa dalam suku. Semakin banyak kepala yang diburu maka semakin dihormati. Menurut kepercayaan mereka, tradisi penggal kepala ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang punya kedudukan tinggilah yang boleh melakukannya. Semakin banyak jumlah kepala yang dipenggal maka posisi dalam suku akan semakin diakui. Para korban penggal pun adalah orang yang dipilih dan rela berkorban. Pernah dalam sebuah cerita, sebuah keluarga bangsawan membuat rumah yang dikerjakan oleh seorang tukang. Setelah rumah tersebut bisa ditempati, sebagai wujud syukur, kepala tukang tersebut dipenggal dan dijadikan persembahan. Penggal kepala sebagai mahar dan pemenuhan wasiat. Praktik yang diawali oleh Awuha ini kemudian menjadi tradisi turun-temurun yang terus berkembang. Tak hanya sebagai balas dendam, penggal kepala bisa menjadi mahar. Harga lelaki yang akan meminang ditentukan oleh jumlah kepala yang diberi untuk pihak perempuan. Selain itu, para Awuha yang meninggal akan meminta jasad mereka dikuburkan bersama beberapa kepala manusia dan harus dipenuhi oleh anak keturunan mereka. Seram juga kan? Tradisi Mangai Binu ditinggalkan sejak masuknya Kristen tahun 1900-an. Kristen masuk ke Pulau Nias pada abad 20-an, dibawa oleh orang Belanda dan Jerman. Para pembawa agama ini dengan mudah diterima karena mereka tidak menunjukkan kekerasan dan pemaksaan kepada penduduk setempat. Dalam ajaran Kristen, membunuh sesama manusia adalah hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, tradisi Emali diganti dengan menanam bunga. Namun, walaupun sudah ditinggalkan, pemenggalan kepala masih kerap terjadi dan menghantui kehidupan masyarakat di Nias. Karena masuknya Kristen ke Nias, Awuha perlahan tergerus. Tingkat kehebatan tak lagi ditentukan dengan banyaknya kepala yang dipenggal, tapi tergantikan dengan loncat batu atau fahombo. Semakin tinggi batu yang berhasil dilompati, maka mereka akan dianggap dewasa dan siap membela kampungnya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like dan subscriber.